saat ini perkembangan olahraga di Kota Depok, apakah mengalami pasang surut atau diam di tempat? Ya, makasih ya. Ini teman-teman sudah ketahui perkembangan dan silaturahmi. Yang kedua tentu kami melihat bahwa media perlu buat kami untuk juga menyampaikan tentang program kerja yang akan kita lakukan bahkan yang sudah dilakukan. Di sisi lain juga saya berharap media ini juga sebagai media informasi pada masyarakat bahwa sesungguhnya di Depok itu sebuah olahraga apa aja sih? Kami juga jarang. Terus prestasi di mana sih? Artinya dengan kedatangan teman-teman ini mudah-mudahan ini juga menjadi media yang baik antara kami dengan masyarakat terkait dengan pertanian sesuai dengan undang-undang kita ini kan membawahi cabang olahraga prestasi di Indonesia. Jadi kalau lihat undang-undang olahraga itu olahraga itu kan bagi tiga ya, ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi, dan satu lagi ada olahraga pendidikan. Jadi pada ini ya, nah kami di prestasi berbeda dengan rekreasi, dengan pendidikan juga berbeda. Tapi sesungguhnya kalau dilihat pendidikan pun beririsan dengan politik, karena kalau pendidikan itu kan sebetulnya banyak kita bisa lihat ketika event itu ya sekarang ini nanti tanggal 21 kalau nggak salah kita ada di tuan rumah Popilda dengan daerah lain dalam event PON. Kalau nggak salah kalau sekarang itu ada berapa? 31 Pak. Ada 31 ya, 31 atlet Depok yang nanti ada berjuang membawa nama Jawa Barat. Dan ini lonjakan yang luar biasa kalau dibandingkan pada PON sebelumnya ya. PON sebelumnya kita hanya 8 ya. Iya, 38. Iya, nggak banyak. Jadi lonjakannya. Jadi teman-teman, olahraga di Jawa Barat itu luar biasa. Kalau Jawa Barat menjadi salah satu barometer olahraga prestasi di Indonesia. Kenapa? Ini bisa dilihat bahwa di dalam 2 PON yang lalu Jawa Barat itu menempati ranking pertama. Ya, Depok. Enggak, maksudnya Jawa Barat. Kan kalau PON itu antar provinsi. Dan itu belum pernah terjadi di daerah lain. Bahkan untuk tahun ini Jawa Barat mencanangkan untuk hat-trick untuk 3 kali. Dan ini luar biasa kalau bisa. Artinya apa? Memang sesungguhnya prestasi olahraga di Jawa Barat itu memang terbaik ya, walaupun tidak secara umum, tapi secara ekstrim luar biasa bagus. Maka ketika atlet kita bisa tampil membuat Jawa Barat, itu juga hal yang luar biasa gitu. Karena boleh dibilang kalau udah di Jawa Barat yang terbaik, ya bisa kita ukur kan ya, dengan sekian puluh kota provinsi, kita lagi pasti atletnya yang terbaik nih, atau tiga besar, kota besar, atau bahkan mungkin bisa lebih terbaik. Jadi dari sisi itu ini luar biasa. Mungkin juga teman-teman juga bisa lihat kalau prestasi terbaik kita itu ada atlet unggulan kita di 3 orang yang sudah bisa berprestasi di skala internasional. Internasional itu di SEA Games dan Asian Games. Di SEA Games kemarin atlet Kota Depok atas nama Simbolon pelari seperti ini, terus atas nama Rudiansyah itu atlet Danu, dan satu lagi Adam Yazid. Nah, Adam Yazid dapat perunggu ya, di SEA Games. Terus yang kedua ini kalau si Rudiansyah itu kalau nggak salah 5 medali emas ya, 5 medali emas karena dia kan bergu dari semakin bagus karena Poli sendiri menyadari bahwa tadi saya sampaikan untuk membuat atlet prestasi itu bukan hal mudah ya. Cukup waktu panjang, cukup investasi. Sebagai contoh ya, kita bicara bola emang ini bola untuk di Asia aja kan ya, itu coba kalau kita hitung anggaran itu tapi belum lolos kayak gitu. Artinya memang investasi luar biasa. Kalau kita lihat banyak olahraga yang lain gitu kan, seperti bulu tangkis, itu terbiasa ya.
Dan setiap cabang olahraga itu punya kekhasan masing-masing. Dan satu lagi mungkin teman-teman itu sulit ya, kita mencari atlet yang memang memenuhi kriteria sebagai seorang atlet itu sulit. Jadi kalau saya juga punya potensi nggak gitu. Nah dari hasil ini memang kalau kita lihat dari capaian Papua kemarin 80% lebih itu dari atlet paket. Nah terus apa sih tujuannya atlet paket? Ya namanya atlet terbaik ya. Jadi kalau seperti tahun lalu itu kita mampu 150 orang atlet. Mungkin kalau di total dari sekitar 40.000-50.000 atlet yang di Depok dengan macam-macam olahraga kita ambil, mereka kita bina. Ya, terhadap atlet yang masuk paket itu ada kompensasi dengan pada mereka dapat bulan bulanan bervariasi dari disampaikan di 300. Sekarang kita paling kecil 600.000 ada 1 juta. Tinggal berganti prestasi mereka, prestasi yang sudah diraih atau kesempatan yang mendapat medali pada dalam pelaksanaan kelompok nanti. Jadi bahasa kita, ini kita udah punya tim elit nih, ada 150, kalau sekarang ada 170 sekarang. Jadi itu usulan kita bahas, bla bla bla, selesai kita sampaikan berdasarkan hasil kajian kita ini. Dan memang mereka menerima. Nah itu yang diberikan. Dan pada mereka juga kita memantau ketika mereka pergi menuju kejuaraan provinsi ya. Itu juga kita siapkan dengan bantuan dari penginapan, uang makan, uang harian. Jadi transportasi. Pokoknya mereka nggak usah memikirkan sesuatu hal. Jalan yang penting konsentrasi berprestasi. Toh buat mereka semua. Kalau kita kan nggak ya, coba mereka dapat kadar sekian ratus juta. Orkop itu adalah pekan olahraga provinsi. Ini satu kegiatan pertandingan multi event. Jadi ada sekitar 70 cabang olahraga dipertandingkan dalam kurun waktu hanya 2 minggu. Tapi 76 cabang olahraga. Kalau pertandingan itu bisa sampai 1.500 lebih. Nah, itu memang event terbesar di Jawa Barat. Agak berbeda dengan Tiongkok. Kalau di Tiongkok itu kan hanya 1 cabang olahraga. Ini semua cabang olahraga yang biasanya ditempatkan di 1 kota atau 2 kota. Tahun 2026 ini kita menjadi bagian tuan rumah. Ada 9 cabang olahraga yang kita yang pokok. Karena kenapa 9? Jadi saya bisa kita terbatas. Selebihnya itu diambil oleh kota Bogor dan kota Bekasi. Mereka minimal bisa 40 cabang olahraga. Ini hanya 9. Memang kemampuan kita seperti itu. Cuma kita masuk bontot sih ya. Di 27 kota kabupaten ya, paling terakhir lah kita ya. Ada Banjar yang baru Banjar ya. Progresnya bagus. Cabang-cabang olahraga yang ikutin dan ikuti COVID juga prestasinya semakin bagus. Jadi kan tadi untuk mengetahui yang terbaik supaya objektif ada event kan. Dan event itu memang anggarannya besar. Maka dengan keterbatasan anggaran yang ada mereka, kita selalu membantu merekomendasi, bahkan mengarahkan coba perusahaan ini. Dan perusahaan itu sedang begitu. Jadi spontanitas aja gitu. Ada event, kasih logo, bla 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 bla, bantu kita, hubungan kita. Gitu. Nanti coba olahraga mana lagi ngadakan, kamu kesana sana, dapat. Makanya alhamdulillah kegiatan event itu juga berjalan. Karena itu salah satu indikator pencak ini sehat. Dia jangan nanti bilang, tapi nggak ada sarana. Sarana untuk kemampuan. Kalau event itu sangat berguna kan. Berguna buat atlet mengukur kemampuannya. Sampai sejauh mana sih kalau berprestasi? Bagi para pelatih juga penting, karena dia akan mengevaluasi. Yang saya namanya apa sih? Ada koreksi. Mereka tuh latihan tidak cari kontak. Yang berkredit punya tempat sarana. Sedangkan bagus sama dengan bulu tangkis. Harus mereka latihan satu hari 2 kali, pagi sore. Nah kalau kita di klub
seminggu 3 kali, coba gimana ngejarnya? Seminggu 5 kali aja ngejarnya gimana kan gitu pada dia. Sementara mereka setiap hari, kalau udah setiap hari, sehari 2 kali, kita ngeliat kelingking itu mana juga salah, kita tahu. Tapi setiap hari, gitu. Nah, itu yang kemarin saya juga udah diskusi ya dengan Pak Dini juga ya, dari sekolah mau disiapkan beberapa sarana-sarana yang memang tidak maksimal dipergunakan oleh pemerintah kita dan di tempat fisik khususnya tempat olahraga. Nah ini sudah sudah terkoneksi nih mindset kita dengan teman-teman di sekolah juga. Oh, iya bagus sekali ini kajian nih, tapi kajian sampaikan. Jadi artinya kalau dibilang bahwa memberikan fungsi bahasanya dukungan ya. Selama ini kita kondusif dan Bapak Ibu bagus. Dan kebetulan kan di kami ini kan banyak akademisi. Karena rata-rata itu ada yang motor ya, olahraga. Jadi memang kita pakai mereka bagaimana mengkaji suatu cabang olahraga prestasi. Termasuk kajian paket itu lama dari tahun 2010 kan kita jalan dari tahun-tahun kita yang namanya program ya. Kita selalu belajar, kita perbaiki, dan boleh dibilang bahwa ini produk ini produk terbaik dari yang tidak dilakukan di daerah lain. Makanya tadi disampaikan ada cabang-cabang olahraga tertentu ya, umpamanya yang tadinya anak pindah Bogor, dia mau kembali ke sini, ternyata program kita tuh terbaik. Kalau daerah-daerah lain hanya care ketika mereka butuh untuk kalau kita enggak, karena kita di dalam program paket itu ada juga program penitipan. Jadi titipan itu atlet yang junior yang belum bisa juara ketika Papua tahun 2026. Justru dia akan berprestasi ketika di 2030. Kita titipkan di klub, kita titipkan di Jakarta, kita titipkan di klub-klub yang ada di Depok. Kita kasih itu bulanan ada yang 400. Iya. 400.000 di luar paket. Jadi itu nggak masuk, tapi itu potensi gitu. Jadi itu ketika kita minta data ya pecah itu menyampaikan kita mengkaji. Jadi makanya kalau kita lihat unggulan kita ada di situ karena kita sudah menyaring atlet yang terbaik di paket itu dengan paket. Makanya kalau bicara titipan saya yakin nggak ada. Karena kita punya tim monitoring juga ketika mereka mengadakan kejuaraan tingkat kota kan mereka menyampaikan hasil pada kami ini hasil juara ini. Makanya ketika mereka mengusulkan itu kan kita lihat kita kaji. Jadi sudah diyakini bahwa yang masuk paket itu adalah atlet ya 99% atlet berprestasi untuk saat ini dan diharapkan bisa prestasi. Artinya anak itu bukan titipan ini anak ini masuk nggak bisa karena nanti akan jadi iri. Iya. Akan iri itu. Karena kan mereka juga kita ada kegiatan rutin per 4 bulan sekali itu tes fisik. Jadi mereka kan latihan di klub masing-masing. Tapi ketika 4 bulan sekali mereka kita panggil semuanya tes fisik lihat. Dan kita kan punya catatan VO2 max berapa, ininya jantungnya berapa, ini oh nggak negatif. Dan buat mereka yang sudah masuk umpamanya kan ada unggulan 1, unggulan 2, unggulan 3, jadi belum 1 dan 5 juta. Kita lihat nih kalau ternyata memang performanya dia nurun, itu bisa jadi dari unggulan 1 ke 3. Berarti fair kita fair. Dan itu harus tegas ya. Oh tegas. Kalau nggak tegas, ya itu jadi permainan senjata buat kita. Sekali waktu orang nyerang, oh ini kita nggak mau. Kita pada pengen itu. Coba lihat Indonesia itu teman-teman 1 minggu ngaji dibanding dengan daerah lain. Itu ada istilahnya squad intelligence. Jadi teman-teman itu punya data prestasi dari daerah-daerah lain. Kita bisa menyampaikan ini calon dari emas, dasarnya apa? Kita lihat di Jawa Barat kekuatannya, kita buka data. Hebatnya gitu teman-teman. Karena saya bilang akademisi kan beda ya, mereka bisa biasa. Mereka kan sudah observasinya ada. Nggak bisa. Kecap aja. Nggak bisa. Pokoknya ya mereka itu rata-rata baik data. Semua ini dia mau cari ini, nih. Dan mari saya katakan mungkin 85% itu memang atlet itu. Nanti kita bertahan. Dan kuncinya jelas.
Ya betul. Regulasi Kalau pemerintah. kita khususnya regulasinya itu baik, bagus, dan saya yakin Iya. dengan satu program yang baik, yang bagus, nggak mungkin nanti meskipun ada godaan. Iya. Tapi kalau kita Benar, buat di regulasi nggak bisa, Pak. Jadi gini, regulasi itu regulasi, ya namanya regulasi kadang-kadang bisa dilanggar. Iya. Bisa. Tapi kalau tadi saya sampaikan, kalau persentase 150 aja, ya paling nggak sampai 3-4 orang. Oke. Seperti itu. Jadi artinya masih waktu lah ya. Buat Ya nantinya. luar biasa ya, dengan semangat apalagi tadi melalui beberapa pertanyaan kritis dan pertanyaan itu sifatnya konstruktif ya, membangun. Terima kasih teman-teman nih. Siap. Kita perlu waktu lagi kita ngobrol diskusi, Iya. tapi yang santai Iya. ya dengan apa ya berdasarkan analisa dan lain-lain kita bisa kita Siap. diskusikan lagi. Siap, Ya Pak. sekali lagi terima kasih. Oke. Semoga semua